Karena saya tuh nggak bisa apa-apa sih. Ngaku ditipu rekan bisnis, Kades Mander Edo Saipudin tak lunasi pembelian 16 sapi kurban 250 juta. Maklarnya itu ada dua, Pak. Polisi Oke. Brimob. Habis itu bawalah ke Serang, ke tempat Haji Nawawi, pedagang di Serang. Ternyata mereka ini jual sapi ke situ, Pak. Jadi sapi itu bukan untuk dikurbankan? Enggak. Yang bikin saya emosi betul itu karena dia bawa tentara itu. Mereka dua ini, dia mau nakut-nakutin saya kan. Petani sapi. Iya, petani sapi. Ya, besok saya mau menghadap bupati, saya dipanggil, saya mau minta bantuan. Tapi orang semua, makanya saya tuh emosi itu, nggak tenang saya itu, karena saya dikejar-kejar terus. Saya takut, memang kan mereka ancam saya. Takut itu kan dia mau dibunuh saya itu sama mereka. Makanya saya nggak pulang kampung. Tolong bantu saya, Pak, sampai selesai bayar. Saya udah janji. Jangan Pak ya. Iya. Abang yang sabar. Insya Allah nih Bos Uya bisa bantu, Bang. Saya tuh mau siapa tuh cerita. Karena saya tuh nggak bisa apa-apa sih. Saya kesana itu sampai nggak ada. Kalau ada uang sih saya bayar, tapi kamu bayar pakai apa sih? Ya gitu sih, Bang. Mudah-mudahan Bos Uya ini ya, maksudnya Insya Allah lah diurusin sama Bos Uya lah. Oke, itu adalah video pada saat Mas Fadil ya. Siap. Waktu itu cerita ke supir saya. Kebetulan saya lagi di luar Jakarta pada saat itu. Siap. Jadi supir saya langsung telepon saya, kita ngobrol. Mas Fadil ini cerita katanya 16 sapinya dibeli oleh seorang lurah atau kepala desa ya. Siap. Tahun lalu, Idul Adha tahun lalu. Ya, 2024. Tapi tidak dibayar sampai sekarang. Saya belum bayar. Belum Sampai bayar. sekarang sisanya itu. Berapa sisanya? Masih 250 juta. 250 juta. Oke, kita baca dulu ya artikelnya ya. Siap. Kades Mander Edo Saipudin tak lunasi pembelian sapi kurban 250 juta. Surat tanah jadi jaminan. Curhat Kades Edo usai viral ngutang 16 sapi kurban sejak 2024 ngaku kena tipu. Katanya saya juga nggak makan. Ngaku ditipu rekan bisnis, Kades Mander Edo Saipudin tak lunasi pembelian 16 sapi kurban 250 juta. Oke, ini ada beritanya ya. Oke, udah ada beritanya dari kemarin sejak kita bicara dan saya angkat di Instagram ya. Dan kita sempat teleponan dan saya janji akan menyelesaikan kasus ini. Amin, amin. Dan Terima kasih. saat itu juga saya langsung telepon Ibu Bupati. Siap. Ibu Bupati, Ibu Ratu Jakiah. Siap. Ya. Ibu Bupati Serang. Siap. Dan Ibu Bupati sudah langsung kontak ke Kades Edo. Siap. Ya. Dan ibaratnya disuruh menyelesaikan lah. Oke, jadi ceritanya gimana Pak? Tahun lalu tuh sampai beli sapi di Kades ini, Pak Kades, Pak Lurah ini beli sapi 16 biji sampai sekarang nggak dibayar tuh gimana ceritanya? Dulu kan begini, Pak. Ya, daftar ini kan 3 orang nih. Maklarnya itu ada 2, Pak. Yang maklar yang pertama itu kan termasuk paman saya sendiri. Adanya almarhum bapak saya. Siapa ini? Si Burhan ini, Burhan Haji Yakub ini. Tapi dulu kan paman saya ini masih tugas di Brimob di Gedung Halang. Oh, polisi, Pak Burhan polisi. Ya, Brimob. Polisi oke, Brimob oke. ya. Tapi di Brimob beliau. Tapi setelah dia perwira, sekarang dia ditempatkan di Papua. Oke. Hubungannya apa? Pak Burhan datang dengan Pak Edo. Lurah, terus yang satu ini Pak Nunu. Katanya satu ini pecatan polisi, kurang tahu juga saya. Katanya sih begitu dari si Pak Burhan. Yang itu masih polisi apa enggak? Saya tanya. Itu sudah pecatan. Mereka 2 ini sebagai maklar. yang maklar siapa? 2 orang ini, Siapa Pak Nunu sama si Burhan ini. Oh, jadi maklarnya polisi. Ya. Oke, terus Yang antar ke kandang saya kan 2 orang ini. Pak Burhan dengan Pak sama Nunu. Nunu. Ya, yang antarkan kepala desa beli ke saya. Sebenarnya kan saya nggak mau ngasih itu, Pak. Sapi yang 16 ekor itu dengan jaminan 20 juta. Oh, DP-nya cuma 20 juta. 20 juta. Sapi diantar. Sapi langsung dibawa hari itu juga. Akhirnya sapi itu dibawa. Sekitar jam 7 malam itu, habis maghrib lah, berangkat sapi 1 trek sama 1 pickup ke
Dibilangnya buat korban di mana tuh? Kurang tahu saya itu Pak. Iya. Intinya saya kan penjual, ada yang beli, saya nggak nanya sih situ Pak. Oke. Taunya saya itu kurban. Oke. Habis itu bawalah ke Serang, ke tempat Haji Nawawi. Saya kan nggak ikut. Siapa lagi tuh? Pedagang di Serang. Saya minta ke sopir waktu itu si Baron minta tolong, kalau kamu sudah nyampe, kamu Sherlock saya. Kalau ada apa-apa, sapi itu saya bisa cek kembali. Saya bilang kayak gitu. Oke, maaf saya potong dulu biar lebih jelas ya. Ya. Jelas juga. Artinya sapi itu diantar lagi ke pedagang sapi lain? Iya, saya tuh nggak tahu diantar kemana, yang ditujukan tuh disuruh ke tempat itu Pak. Tempat si Pak Nawawi itu, pedagang Haji sapi Nawawi, juga? iya. Ternyata beliau tuh pedagang. Ternyata mereka ini jual sapi ke situ Pak. Oke, ngerti. Jadi mereka beli sapi Ngutang ke saya. untuk jual ke Haji pedagang Nawawi, lain. siap, tuh. Jadi sapi itu bukan untuk dikurbankan? Enggak. Bukan Pak Lurah yang mau kurban sapi? Enggak. Oke, paham saya. Terus? Habis itu saya tidur, ibu saya mimpi, nelfon saya besok pagi. Nah, saya mimpi kamu di Burhan, dia bilang. Tuh. Jadi saya itu, aduh, pikiran saya udah jelek ini. Wah, ini nggak jelas sapi saya 16 ekor. Belum sapinya orang lagi kan? Ada sapi orang juga? Sapi orang semua Pak, bukan punya saya. Oh, jadi itu sapi orang? Semua punya orang Pak. Oke, terus? Saya punya di situ yang berangkat cuma 1 ekor, itu Satu sapi Bapak? Satu saja. Bapak asal mana, Pak? Saya dari Bima. Bima, Nusa Tenggara ya? Tuh. Oke, terus Pak? Sapi orang semua? Tapi orang semua. Makanya saya tuh emosi itu, nggak tenang saya itu. Karena saya dikejar-kejar terus. Iya. Padahal kan saya nggak makan uang itu. Makanya bingung juga saya. Dari uang sekian kan saya udah bayar ke petani itu. Cuma sisa kan tinggal sedikit. Iya. Tapi petani kan tidak mau tahu. Iya, taunya Bapak yang tanggung Tahunya jawab. saya. Sering kejadian gitu kan, yang transaksikan bukan saya. Bukan saya Pak. Kan kejadian waktu itu kan kita penjual sapi kan agak rame. Jadi adalah datang pembeli. Jadi karena kita panik, semua narik sapi itu. Narik sapi itu. Jualah ke yang pembeli itu. Bukan saya yang jual sebenarnya. Makanya saya bertahan. Mau mati pun saya siap. Cuma kan saya nggak enak. Saya jaga harga diri saya, nama baik saya, keluarga saya itu. Makanya saya nggak pulang kampung. Karena? Iya, karena masih ada sanggup tahu masalah utang itu. Kalau pulang kampung? Iya, fatal bagi saya Pak. Iya. Orang sana kan orang gila. Saya Karena juga intinya begitu. orang yang punya sapi itu di kampung Bapak ya? Iya, karena Bapak tahu sendiri, pelihara sapi itu 2 ekor, 3 ekor itu Pak. Itu kebutuhan setahun Pak. Saya ngerti, saya paham. Ya, Bapak tahu sendiri. Mau hujan mau panas. Enggak apa-apa, Bapak cerita aja. Nggak apa. Mau hujan mau panas kan nggak mau tahu mereka itu, sapi itu harus makan. Ya mereka nuntut di situ Pak, keringat mereka itu ke saya. Ya apapun mereka tetap mau orang juga bisa Pak, gitu loh. Makanya saya menghindar, saya nggak mau pulang. Enggak, Bapak nggak berani pulang Ya karena nggak mau Bapak pulang. takut di... Iya, takutnya jangan sampai kayak gitu Pak. Kalau uang saya makan sih mungkin saya tanggung jawab sendiri. Iya, saya takut. Memang kan mereka ancam saya Pak. Bapak takut apa? Iya, Bapak... takut. Itu kan mau dibunuh saya itu sama mereka. Kalau dipikir apa itu capek nyari rumput, panas, paham. hujan itu Kita orang bisa Pak. Karena modal mereka hidup itu ya 3 ekor itu setahun Pak. Tapi Bapak berusaha untuk menjelaskan ke mereka nggak kalau Bapak ini bukan Bapak yang melarikan duit, tapi emang... Saya sudah jelaskan kemarin aja itu datangin saya Pak. Siapa? Di Bogor ini, yang petani-petani ini. Oh, petani-petani punya sapi ini? Petani datang Pak. Datang? Ngejar, makan saya itu kemarin emosi. Meluapkan emosi itu pas Bapak telepon saya, makan saya nangis. Saya bingung Pak, mau minta tolong ke siapa. Udah nggak bisa saya. Saya ke rumahnya Pak Lurah itu nggak pernah ditemuin saya. Nggak pernah diangkat teleponnya? Telepon tuh jarang diangkat. Setelah viral ini aja telepon tuh langsung diangkat. WA saya dibalas. Oh, Biasanya akhirnya sekarang dibalas? Dibalas sekarang. Dulu kan sampai ini kan nomor yang baru. Nomor yang lama dia itu kan
alasannya kan dia kecapean, pingsan, jatuh, akhirnya orang bawa ke rumah sakit, tiba-tiba HP-nya hilang. Alasan dia. Ya alasan dia saya nggak tahu juga. Apa yang membuat Bapak yakin Bapak mau nyerahin sapi-sapi itu? Ada surat perjanjiannya? Dia itu si Pak Kades ini dia memberikan sertifikat tanah, sertifikat rumah. Sertifikat tapi, apa nih? Masih AJB. Akte jual beli. Ya, saya kurang paham sih masalah Iya, itu iya, Pak. iya. Setahu saya itu saya baca itu AJB, masih AJB. Bukan sertifikat asli. Terus ada surat pernyataan hitam di atas putih. Yang bertandatangan di bawah ini Edo Saifuddin, umur Ya. sekian, kepala desa, bla bla bla. Dengan ini menyatakan bahwa saya akan membayar pembelian sapi sekitar sejumlah 290 juta. 190 juta. Minta waktu sampai tanggal 10 Agustus Ya. 2024. Sebelum saya melunasi pembayaran sapi, saya berikan jaminan surat tanah berupa AJB dan bangunan seluas 940 meter. Siap. Ya, hampir 1000 meter nih ya. Siap. Oke. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan demikian. Bahwanya apabila janji saya meleset atau tidak bisa menepati janji yang sudah disepakati, maka Rumah itu boleh dijual. dipersilakan untuk jual rumah. Siap. Loh, sebetulnya yang harus jual rumah dia dong, kan? Kan atas nama ibaratnya gini, Pak. Nggak mungkin Bapak nih saya mau jual rumah kan atas nama dia harus. Jangan jual rumah aja Pak. Iya. Kita mau nanya keberadaan lurah aja pusing. Susah dihubungi. Susah Pak. Karena dia itu jarang di rumah itu. Oke, tapi kan Saya dengar-dengar beliau itu ada yang lain. jadi waktu Bapak telepon saya post di Instagram. Pada saat itu kan saya belum menyebutkan kan nama lurah-lurahnya juga saya tidak sebut, nama desa tidak saya sebut gitu karena saya masih menghargai ya. Tapi sekarang sudah viral, sudah ada semua ya di berita, ya kita sebut lah. Dan intinya Pak, pada saat itu Bapak, saya tutup telepon Bapak. Saya lagi di luar Jakarta, saya langsung telepon Ibu Bupati, Bupati Serang, Ibu Ratu. Dan Ibu Ratu langsung siap, akan langsung di telepon atau dihubungin Pak Edonya, Pak Lurahnya. Dan pada saat itu juga, sejam kemudian Bu Bupati langsung hubungi saya, sudah ditegur atau diberitahukan bahwa ada masalah apa, dan katanya Pak Lurah pun mengaku emang dia ada masalah itu. Dan Bu Bupati sudah bilang untuk ke Pak Lurah untuk menyelesaikan masalah ini segera. Secara kekeluargaan. Tapi memang benar Pak, itu hak Bapak, Bapak harus mendapatkan hak Bapak. Oke, lanjut Pak. Jadi dulu selama setahun ini Bapak tidak susah untuk menghubungi beliau? Susah. Kemarin komunikasi akhir dengan saya itu sekitar bulan 5. Karena dari bulan 1, 2, 3 itu kalau WA itu jarang Pak mau balas. Kadang telepon juga saya nggak mau diangkat. Baru viral ini aja saya telepon langsung angkat. Alasannya apa waktu itu? Waktu setahun ini nggak dibayar-bayar? Alasannya itu sampai dulu tuh, dari dulu sampai sekarang saya telepon tadi itu alasannya begitu aja Pak. Berusaha terus. Sedangkan pertama nih dia janjikan saya nih Pak. Yang pertama sekali dia janjikan saya, dia punya teman pengusaha sapi ribuan ekor. Tinggal nanti ke sana ngambil sapi berapa ekor itu untuk menutupin ke saya. Oke, alasan pertama. Alasan pertama itu dia punya teman pengusaha sapi. Bapak boleh ngambil sapi? Boleh ngambil sapi sesuai dengan uang saya, nggak masalah saya bilang kayak gitu. Janji pertama. Ya, terus? karena orang ini dulu katanya Pak Kades ini pernah bantu. Waktu dia masih susah. Sekarang dia jadi orang kaya. Tapi saya nggak tahu siapa, saya nggak tahu. Karena tapi terwujud nggak? Akhirnya cuman omong kosong. Oke. Yang kedua lagi, yang kedua dia berusaha pinjam. Ini kita bicara 2024. Yang kedua dia menjanjikan dia teman itu kalau nggak salah seingat saya itu dia pengusaha batu bara. Di daerah Ambon kalau nggak salah itu. Dia mau minjamin duit ke temannya ini karena beliau ini pernah bantu Pak Lurah juga, Pak Kades ini. Sampai saya pernah komunikasi juga sama orang ini, tapi saya belum pernah ketemu. Saya ajak ketemu dia nggak mau. Siapa nama orangnya? Nggak tahu saya Pak, karena saya belum ketemu. Uang itu berupa dolar Pak. Jadi dia minta waktu hari Senin untuk menukar jadi rupiah. Sampai setahun ini belum jadi rupiah-rupiah juga.
Dolarnya pun Bapak tidak pegang. Dolar pun saya nggak tahu, belum saya lihat. Oke, kedua. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, ini bagus lagi. Kayaknya satu tim ini kayaknya kompas sekali ngatur rencananya itu. Mau jual tanah. Entah tanah ini tanah temannya, tanah Pak Lurah atau Pak Kades ini saya nggak tahu. Jadi yang membantu menyelesaikan masalah jual tanah ini juga, dia tuh ngomong ke saya itu, menjanjikan saya itu sampai bulan 8. Insya Allah masalah ini diselesaikan. Tahun lalu? Tahun 2024. Akhirnya saya telepon terus. Sampai orang itu saya telepon terus. Karena saya nagih janji, Pak. Karena dia bilang tanggal sekian, saya telepon. Akhirnya dia geram, dia risih. Nah, akhirnya itu juga omong kosong. Akhirnya itu, saya ke sana lagi. Sana tidur 2-3 hari. Akhirnya saya di rumahnya. Tapi saya nggak tidur di situ, Pak. Saya tidur di persawah-sawahan itu, yang di gubuk-gubuknya orang. Rumahnya itu kan besar sekali itu. Oh, rumah siapa, Pak? Rumah Pak Lurah itu. Rumah Pak Lurah besar? Ini kayak istana itu. Bapak ada fotonya? Ada, anaknya juga itu kayak istana juga rumahnya itu. Malah anaknya Bapak sempat foto? Saya foto, ada fotonya di saya. Foto rumahnya itu ada, dari jauh pakai GPS ada. Rumah anaknya itu rumahnya gede banget ya? Besar sekali. Lebih besar dari rumah saya nih, Pak. Boy, besar, Pak. Kayak rumah bupati itu, pakai tinta-tinta emas itu. Iya. Anaknya juga rumahnya kayak gitu, Pak. Mobilnya pakai Fortuner lagi. Hampir saya ke sana, saya sempat ditangani sama pengacara itu. Tapi saya lupa namanya itu. Katanya pengacara hebat itu. Kenal Pak Hotman ini. Pokoknya kenal semua lah. Waktu itu ini di Rembung. Anaknya, menantu sekdenya ini datang ke saya itu sama yang pengacara. Menantu siapa? Menantunya Pak Kades. Oh, menantu Pak Kades ini siapa? Menantunya Pak Kades ini saya nggak tahu namanya, tapi dia menjabat di desa ini sebagai sekretaris desa juga. Oke, jadi Pak Kades ini mantunya jadi sekretaris desa juga? Iya, karena menikah dengan anaknya Pak Kades yang cewek ini. Jadi sekretaris desa? Sekretaris desa itu menantunya sendiri. Oke, terus? Jadi setiap saya ke kantor tuh nggak pernah ada Pak Lurah. Oh, Bapak sering datang ke kantor, tidak Pak Lurah? Tidak pernah ada? Saya sering datang. Saya sering curhat sama pegawainya itu. Saya bilang, Pak Lurah kemana? Nggak tahu terus. Nggak pernah ada di kantor? Nggak pernah. Akhirnya muncullah pengacara itu tuh. Nah, ini Pak Lurah perlu bertanyakan nih, Pak. Kalau Bapak emang benar kata Bapak ini nggak pernah ke kantor, harusnya kan Lurah ada ngantor dong, ya kan? Iya, ngantor. Coba dijelasin nih, Pak. Pegawainya juga itu bingung. Terus? Habis itu, muncullah dengar isu bahwa Bapak sakit. Bapak siapa? Saya nanya. Pak Lurah, Pak Kades itu. Oh, kenapa, Pak? Saya bilang kayak gitu. Dia jatuh mungkin kecapean, pingsan, HP-nya hilang. Oh, pantasan saya telepon-telepon nggak masuk. Akhirnya komunikasi itu hilang sekejap saya. Kita berapa bulan itu hilang. Akhirnya saya telepon terus si Iwan. Iwan, tolong cek Pak Kades. Yang itu, Pak. Yang ikut saya. Teman saya itu. Tolong cek Pak Kades itu gimana? Kok kita nggak bisa komunikasi nih? Akhirnya selang 1 bulan itu ada nomor barunya beliau. Dia WA ke sana, tapi dia nggak WA saya. Akhirnya saya, Pak, ini gimana penyelesaiannya? Ya ini Bang lagi berusaha. Bapak tuh berusaha terus. Masa berusaha mulai dari bulan Idul Adha sampai sekarang juga mau Idul Adha lagi, saya bilang kayak gitu. Kemarin bulan 4 itu, akhirnya dia transfer 10 juta. Akhirnya transfer 10 juta. Saya bilang, Pak, tolong saya ini udah jatuh, Pak. Jangan bikin saya tuh mati, saya bilang. Bantu saya mau usaha, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya saya minta tuh 50 juta, Pak. Tolong bantu saya, Pak. Saya mau usaha. Biar saya mungkin ada rezeki, saya bisa bayar ke petani, saya bilang kayak gitu. Soalnya petani ini nekan saya terus ya, Pak. Gak tenang saya ini. Mau pulang kampung gak berani. Bagaimana? Kan mau dibunuh saya juga ini. Kan takut saya. Namanya kan orang, Bapak tahu sendirilah. Sapi 3 ekor tuh modal untuk makan anak istrinya setahun. Ngambil rumpus, panas, hujan. Cuma untung berapa sih, Pak? Kalau mungkin ada 3-4 juta per ekor. Oke, Pak, tapi setelah ini kan akhirnya ini kemarin sempat viral. Iya kan? Dan saya habis di Instagram saya dan juga ada beberapa media yang mengangkat.
petani-petani sapi yang sapinya juga dibeli sama Pak Lurah ini sempat mengerti nggak? Oh ternyata emang masalahnya Bapak sudah berusaha tapi emang Pak Kades sama Pak Lurah atau Pak Lurahnya ini yang nggak bayar-bayar gitu. Ada nggak yang mengerti petani-petani sapi ini? Petani itu tidak mau ngerti, Pak. Biarpun bagaimana saya jelaskan, sampai saya udah bilang kemarin itu, alhamdulillah saya bilang, doa saya, doa ibu saya, doa keluarga saya bilang, saya ketemu orang baik, saya bilang, alhamdulillah saya selalu ketemu orang baik. Sekarang siapa, Pak? Ya, saya ketemu Bapak, Pak Uya Kuya, iya, alhamdulillah. Iya. Kemarin tuh ceritanya begini, kan beliau Bapak kan beli sapi. Iya. Cuma misalnya lagi emosional karena yang bikin saya emosi betul itu karena dia bawa tentara itu. Sebenarnya saya nggak suka sekali. Siapa yang buat tentara? Ya mereka dua ini. Dia Dua ini siapa nih? Si Irfan sama si Hi ini. Dia mau nakut-nakutin saya petani kan. sapi. Iya, petani sapi iya. menakut. Nggak bisa. Iya. Saya juga kan dulu Tentara dari mana yang di daerah Bogor, Pak. Saya nggak sebut nama batalion. Iya, iya. Tapi tentara asli. Iya, tentara asli. Iya. Tapi termasuk masih sebenarnya itu anak saya lah sebenarnya. Bapak kenal tentara ini? Kenal lah. Oke, terus? Karena jadi saya agak frustasi waktu itu karena saya jelaskan. Saya datang ke sini juga kan lihat sendiri, saya bilang. Tuh, saya ngerawat sapi orang, Pak. Saya bukan kayak dulu punya sapi, saya punya 40 ekor. Punya 20 ekor. Kalau saya punya itu saya bayar, Pak. Tapi kan saya nggak punya. Karena uang yang saya punya itu kan saya pakai nutupin itu, Pak, ke mereka itu. Iya, iya. Ya, jadi alhamdulillah pas ini saya ketemu Bapak Uya. Alhamdulillah Supir sekali. saya, ya. Ya. Jadi cerita itu saya lagi suruh supir saya nyari sapi di beberapa daerah Bogor, nggak tahu ketemunya di beberapa tempat survei karena saya cari yang besar. Teman-teman Bapak, terus tiba-tiba cerita tuh, Bapak cerita sama saya, udah bisa saya putuskan, udah saya beli sapi di Bapak deh gitu kan, biar Bapak juga terbantu lah gitu. Sebenarnya saya itu spontan tuh, Pak. Iya, Pak. Spontanitas saya itu, karena saya tuh udah apa ya, di hati saya itu sakit banget sih, Pak. Iya. Karena saya itu di sini, susah sekali. Mau balik kampung kan nggak bisa saya. Saya aja sembunyi di Sumbawa, di Dompu, mereka masih ngejar saya loh. Bapak sempat sembunyi di Sumbawa? Masih, karena saya pengen dekat, mungkin saya ke keluarganya. Karena saya ke keluarga kadang saya malam. Oke, oke. Kalau sudah masuk malam, kalau mau nginap sehari, saya nggak berani keluar. Takut Bapak? Ya takut sih. Pernah karena ngancam Bapak nggak? nggak ngancam sih, cuman mereka itu sebenarnya ngancam, cuman saya nggak mau ngomong aja. Apa ngancamnya gimana? Mungkin biar saya tahu aja. Nggak apa-apa sih. Ini aja masih datang ini. Kadang Kopassus apa semua kan, tapi kan saya nggak gentar hadapi mereka itu karena saya itu kan nggak makan uang, Pak, karena uang kan memang masih ada di Pak Lurah. Oke, paham. Gitu. Oke, sekarang akhirnya kan setelah saya telepon Bu Bupati, Ibu Bupati Bu Ratu Jakiah langsung telepon kadesnya Pak Edo itu, dan Pak Edo akhirnya bisa ngangkat telepon Bapak kan. Siap. Gimana kalau kita sekarang telepon, Pak? Boleh? Nanti biar saya ngomong. Bapak saya telepon. Boleh. Siap. Kalau nggak diangkat nanti biar saya telepon. Siap. Assalamualaikum Pak Edo. Salam. Pak Edo, saya dengan Uya Kuya nih Pak. Oh iya. Udah speaker dong. Iya, ini gimana Pak? Ini apa? Masalah sapi ini dengan Pak Fadli ini gimana ya? Iya. Ya besok saya mau menghadap Bupati. Aha. Saya dipanggil. Gitu Ini nggak apa-apa Pak ya? Bantu. Ini saya speaker nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, biar jelas juga Pak. Ya karena soal beritanya udah kemana-mana gitu. Iya. 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 Oke, terus Pak? Udah resiko itu mah. Iya. Dia mau minta bantu, saya mau minta bantu. Oh besok Gitu, Pak. Bapak mau ketemu Bu Bupati, oke terus? Iya. Oke ini, Dia minta bantuan, saya mau minta bantuan. oke ini masalah dengan Pak Fadli ini bisa diselesaikan kapan Pak? Karena soalnya gini Pak, Pak Fadli ini sapinya bukan sapi-sapi dia, ini sapi-sapi petani lain, dan dia kan masa Iya. dia merasa bertanggung jawab, dan dia sampai nggak berani pulang ke Bima gitu Pak. Iya, udah saya tahu itu. Iya iya. Ya, gimana hasil besok aja saya mau minta bantu ke Bupati. Oke, sama satu hal lagi nih Pak, apa namanya? Kan ada perjanjian surat tuh, kalau tidak sapinya, Bapak tidak membayar sapinya, bisa jual rumah. Kenapa nggak Bapak jual rumah Bapak aja gitu Pak, untuk bayar sapinya? Aduh, iya.
saya minta ini aja, saya mau ini surat itu mau saya limpahkan ke bupati gitu. Saya dengan permohonan saya lah, coba besok gitu kan. Oke. Ya. Oke, pokoknya kira-kira saya juga nggak memihak siapa-siapa Pak, karena saya juga biar gimana pun Ya. saya kenal juga dengan Bu Bupati Serang, beliau orang baik. Nah, kan beliau sudah nelpon Bapak kemarin langsung ya, sudah WhatsApp Bapak ya. Udah langsung. Minta menyelesaikan secara kekeluargaan kan. Tapi di satu sisi saya juga sama Pak Fadli terus terang saya nggak kenal. Saya baru kenal gara-gara kemarin supir saya ketemu dia gitu ke cerita. Iya. Saya kasihan dengan ceritanya gitu. Maksudnya saya minta gimana caranya Pak. Bapak juga pasti kan bisa ada jalan keluarnya kalau misalnya Bapak nggak bisa bayar sapi itu, ya rumah itu dijual segera atau gimana kan bisa Pak gitu. Iya. Ya gimana besok aja saya ketemu dengan Bu Bupati ya. Ya, yang penting komunikasinya berjalan dengan baik Pak dengan Pak Fadli ya Pak ya. Iya. Semoga cepat selesai Pak ya. Nanti kalau udah selesai kita bisa ketemu semua, kita ketemu bertiga gitu ya. Iya. Oke, ini nggak apa-apa Pak ya. Saya speaker saya tayangin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Diizinin Pak ya. Oke. Kalau di saya kan saya berimbang netral. Kemarin kan saya kan masih nggak sebut nama Bapak, saya nggak sebut kan Pak. Ya, cuman kan sekarang terlanjur ada di mana-mana. Justru saya di sini ingin menyelesaikan biar ada itikat baik dari Bapak, nama Bapak juga kembali pulih. Terus Fadli juga mendapatkan haknya. Jadi Fadil bisa pulang ke Bima secepatnya gitu. Iya. Gitu. Oke, nggak apa-apa Pak ya. Ini biar clear aja. Jadi biar saya tayangkan biar clear. Jadi ada itikat baik dari Bapak biar nggak berlanjut kemana-mana gitu. Oke, nggak apa-apa Pak ya. Ya udah, besok tolong kabarin saya gimana baiknya. Habis itu biar bisa diselesaikan dengan baik. Insya Allah secepatnya nih kalau udah dibereskan juga, saya akan juga ngobrol bahwa masalah sapi ini udah beres gitu. Iya. Oke. Siap, Pak Edo. Makasih banyak Pak. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum. Oke, ini saya telepon Pak Edo juga karena buat klarifikasi juga Pak ya. Siap. Ya kan? Dan ini bagus juga, Pak Edo ini gentle. Mau ngangkat, mau menjelaskan. Ya, dan dia juga bersedia tadi untuk mengklirkan ini di sini. Jadi mudah-mudahan besok ini tunggu ini berarti kan hari ini besok tayang, mudah-mudahan besok pas tayang ini juga sudah selesai. Siap, amin. Ya? Amin ya Allah. Insya Allah Pak ya. Siap, amin. Oke. Ya udah, jadi intinya Pak kita tunggu besok mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Siap. Ya Pak. Siap. Tenang aja Pak. Siap, makasih banyak. Kita walaupun saya belum kenal, saya baru ketemu Bapak. Nggak usah jangan salim, saya bukan. Ya, nggak apa-apa. Oke. Saya tuh udah berusaha sih Pak. Iya. Saya kemana-mana tuh nggak ada sih yang bisa bantu saya. Tapi alhamdulillah saya ketemu Pak Uya Kuya. Alhamdulillah. Saya tuh terima kasih banyak Pak ya. Semoga Bapak tuh satu keluarga tuh umur panjang selalu saya selalu murah rezekinya Pak ya. Amin. Udah bantu saya. Kasihan saya Pak. Menderita sekali sama masalah ini. Saya tuh belum pernah kayak gini. Belum pernah satu kayak gini. Nggak apa-apa Pak. Kan ininya gini, kita walaupun kita belum kenal, kita baru ketemu sekarang, kemarin waktu kita baru lewat telepon aja saya bantu Bapak karena gini Pak, saya berpikir gini. Kalau kita bisa bantu orang, kita juga nggak sulit kan? Selagi kita bisa. Karena saya berpikir gini, kalau kita bantu orang, mungkin kita dibalasnya bukan sama kita. Ya, tapi betul. bisa jadi nanti anak cucu kita kalau perlu bantuan, ya balasan itu ada di anak cucu kita. Intinya gitu. Selama kita bisa saling tolong-menolong, kita tolong aja Pak. Tolong bantu saya Pak, Ya, sampai pasti. selesai Pak Kan ya. saya udah janji. Jangan ya Pak ya. Iya. Kan saya udah janji akan penyelesaian ini. Ya Pak ya. Oke, saya kawal sampai Bapak dapat hak Bapak. Ya. Siap. Oke. Bapak sekarang mau ngomong apa Pak sama keluarga Bapak, sama petani-petani sapi yang selama ini menagih ke Bapak gitu. Kita juga mengerti perasaan mereka juga, kita juga paham kok. Mereka marah, kita juga paham. Iya, mereka juga marah, nggak apa-apa. Emang mereka juga bingung kali karena uang mereka kemana. Coba Bapak ngomong. Untuk Irfan, sama Dila, ini bukan janji saya ya, tapi saya bismillah insya Allah Bapak Uya Kuya bisa menyelesaikan ini, membantu saya. Insya Allah beliau tulus bantu saya, bukan karena ada apa-apa, bukan karena ada ini, ada itu, nggak ada. Beliau ikhlas lahir batin, mulai dari hati kecilnya bantu saya. Sebenarnya beliau nggak kenal saya. Beliau sebenarnya apa sih yang mau dicari ya? Kalau bantu saya kan nggak kenal juga bapak saya. Iya. Dapil saya juga bukan di Bima Pak. Orang saya juga orang nggak beradab Pak. Iya. Saya bukan orang pengaruh, bukan, tapi memang
saya terima kasih banyak Pak. Bapak memang dari hati kecil tulus sekali mau bantu saya. Saya terima kasih banyak. Insya Allah Bapak Uya Kuya menyelesaikan masalah ini. Kita berdoa ajalah secepatnya. Alhamdulillah. Selama ini saya berdoa baru ketemu beliau ini, ketemu orang baik yang bisa menyelesaikan masalah saya. Insya Allah Irfan, Ahmadillah, Bismillah aja. Pasti Bapak Uya Kuya bantu kita. Insya Allah cepat selesai. Pasti selesai. Kalaupun ini nggak bisa selesai, insya Allah lah. Saya mungkin cari jalan mana. Biarpun saya nyicil mau 2 juta, 3 juta. Bapak pasti akan tanggung jawab. Saya tanggung jawab Pak. Ini kan uang bukan sedikit Pak. Ini kan uang dari 310 Pak. 310 juta itu saya nyicil Pak. Nyicil. Sekarang tinggal berapa Pak? Tinggal sisanya itu 46 juta Pak. Tapi itu uang Bapak nyicil kerja keras. Nyicil Pak. Nyicil saya. Tapi ya uang 290 juta itu tetap harus Bapak dapatkan dari Pak Edo ya. Siap. Karena itu kan uang hak Bapak. Iya. Ya. Maka saya minta dari hati saya kecil untuk Bapak Uya beserta Ibu Uya, keluarganya. Saya dari hati kecil ini ucapkan banyak terima kasih Pak. Sudah mau bantu saya, sudah mau menolong saya. Alhamdulillah mulai hari ini saya tenang sekali Pak. Sampai tenang Pak. Siap, alhamdulillah. Ya, insya Allah besok kan katanya dia mau Ya. ketemu dengan seseorang nanti. Ya. Insya Allah bisa selesai secepatnya dan masalah Bapak akan mendapatkan hak Bapak bisa bayar utang-utang Bapak, dan Bapak kan ada lebihnya juga nanti kan, bukan lebih maksudnya dalam arti kata Bapak kan sudah bayar dari 310 itu tinggal 46 juta, tapi kan Bapak 250 juta itu hak Bapak yang di Pak Edo, karena kan yang Bapak cicil dari uang Bapak selama setahun ini kan, buat modal saya lagi, buat modal Bapak lagi. Bapak insya Allah jadi peternak sapi Pak. Amin. Nanti kalau memang Bapak maju gimana sih, nanti saya coba dukung Bapak supaya Bapak jadi peternak sapi gede. Amin ya Allah. Ya Pak ya. Siap. Dan saran saya juga untuk petani-petani sapi yang punya sangkutan dengan Bapak ini, saya paham kalian marah, kalian kesel, saya paham. Ya, betul. Karena mereka juga pasti menginginkan haknya. Ya, betul. Tapi mohon dimengerti juga bahwa bukan Bapak ini melarikan uangnya, tapi Bapak ini juga kena masalah, musibah, tapi Bapak ini akan tetap menyelesaikannya, dan saya akan support bantu sampai ini selesai Pak. Amin. Ya. Pak. Terima Terima kasih banyak. Sama-sama. Salam buat keluarga. Jangan nangis lagi Pak ya. Ya. Oke Pak ya. Oke. Satu nangis itu sakit Sabah. Iya saya paham. Hati saya itu sakit sekali. Paham. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bupati, Ibu Bupati Serang Banteng, Bu Ratu, untuk menyambung masalah saya ini ke Pak Lurah. Karena memang saya selama ini susah sekali Bu untuk menyelesaikan masalah dengan Pak Lurah ini. Sebenarnya saya itu mengharap sekali. Saya tidur di emperan itu, tidur di di persawah-sawahan di Serang itu, ada media yang meliput saya itu. Tapi alhamdulillah sekarang saya ketemu Bapak Uya Kuya. Ya, dan insya Allah Pak, kalau saya terima kasih banyak Bupati. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya selalu sudah mau bantu saya, murah rezekinya, panjang umur. amin ya Allah. Amin ya Allah. Bapak ketemu Terima kasih. orang-orang baik. Alhamdulillah Pak. Insya Allah kalau saya Pak, Ya. saya mengangkat kasus orang, podcast atau di media Instagram saya apapun, Ya. saya tidak hanya sekedar ngangkat doang, habis itu udah selesai kabur. Saya dengar Tanya begitu, orang-orang yang sudah saya bantu di sini, kalau udah datang ke sini pasti saya kawal dan saya tindak lanjuti, walaupun akhirnya juga tidak maksimal, tapi hasil tidak memuaskan, tapi saya bantu semaksimal mungkin Pak. Ya. Saya bukan orang yang cuma podcast bisa pergi. Ya, betul. Walaupun kadang-kadang banyak yang kita hubungin kanan kiri, masalahnya selesai, orang yang ditangkap segala macam, yang ngakuin podcaster lain. Karena viewernya lebih gede Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Saya itu Iya kan? Kalau saya mah intinya orang itu terbantu, alhamdulillah udah Pak. ya, makasih banyak Iya. Pak. Bapak udah bantu saya tuh. Insyaallah rezeki dibalas sama Allah Subhanahu wa Insya taala Allah, Pak. amin, Pak. Mungkin Kalau- saya iya. nggak bisa memberikan Bapak. Nanti mungkin Bapak ada rezeki yang lain. Amin. Amin. Kalau saya sih saya bisa bantu telepon kanan kiri, saya Siap. sampai tidak lanjut sampai ujung saya lakukan Pak. Siap, makasih banyak Bapak. Salam juga dari Ibu Bupati buat Bapak. Bapak punya anak? Punya Di mana? di Bima ada. Istri juga di Bima. Siap. Kangen dong sama anak. Iya, saya tuh sedih sekali itu. Kenapa Pak? Ya Pak Edo itu gara-gara dia ini. Oke nggak apa-apa, tapi pengen cepat ketemu anaknya. Siap. Mau ngomong apa sama anak istri Bapak? Enggak ada. Nggak ada ya. Ya udah segera pulang Pak ke Bima Ya. nanti ya. Siap. Oke. Nanti tahun depan kita ketemu lagi. Siap, Saya beli Pak. sapi Bapak lagi. Siap.
Ya Pak ya? Ya, makasih Ya. banyak. Belinya nggak cuma 2, besok lebih lagi insya Allah ya. Amin, amin, insya Ya, Allah. Kemarin saya mandikan sendiri itu, Pak. Oh, sapi yang saya beli. Siap. Ya, udah bersih tuh Pak, sehat-sehat lagi. Siap. Oke, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan cepat ada jalan keluarnya. Insya Allah, dan kita juga tunggu itikat baik dari Pak Edo. Dari Pak Edo juga udah ngobrol dan emang janji akan menyelesaikan ini. Insya Allah ada jalan keluarnya. Dan terima kasih, saya akan kabarkan kalau ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.